Roof, your audio entertainment universe. Hai, gue Doci Sadega. Selamat datang di podcast Kata Doci. Hai, sepertinya ini bakal jadi konten yang bakal rutin. Jadi podcast Kata Doci ini punya segmen baru yang sesuai sama nama gue, yang kalau dipanjangkan Doci itu jadi dokter cinta. Doci, dokter cinta. Jadi di sini gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman gue. Kalau biasa ya kan lo cari-cari apa aja nih sekarang nih achievementnya segala macam. Kalau gue lebih langsung ditanyain tuh cinta-cintaannya. Dan di depan gue ini, nggak di depan sih, di seberang gue, di seberang sana. Karena ini secara virtual ya, gue nggak ketemu sama narasumbernya, cuman kita ngobrol berdua sama Reza Arab. Hai. Reza Arab yang kabarnya mau menikah. Resminya udah. Oh udah ya? Resminya udah negara okay. sama negara sama agama mah udah. Oh gitu. Jadi kemarin itu nggak cuman ini doang ya, kayak tunangan segala macam. Cuman emang udah sah berarti. Oh enggak, gue harusnya resepsinya tuh Januari kemarin kan, cuma mundur karena corona gitu. Jadi sekarang statusnya udah suami orang ya? Iya begitu Pak. Rap, lu kalau Oktober berarti Libra ya? Iya. Nih gue sumbernya dari ini loh, terpercaya nih. Alexander Tian, I'm Raising. Oke, siap. Dia kayaknya ahli banget astronomi. Jadi kalau kata dia nih, kalau Libra tuh kalau marah, kalau ditanya zodiak apa yang paling sabar, ya Libra. Karena Libra itu sejati amat sangat jarang marah. Bener gak, Rap? Lo jarang marah emang orangnya? Ya, jarang banget, cuma kalau udah meledak parah sih. Iya, berarti lo ngumpulin baru kalau misalnya udah kayaknya gue udah layak marah, baru lo marah gitu ya. Yes, sangat. Iya, jadi kalau misalnya ada orang yang emang udah bisa bikin lo marah, berarti itu orang asshole banget, bener gak? Lumayan. Iya, jadi tadi kan udah bilang ya kalau misalnya Libra itu lebih menghindari konfrontasi, mereka akan lebih mengalah. Tapi ingat mereka teritorial sekali, jangan sampai usik apa yang mereka punya. Jadi lo punya, ya bener nggak? Kayak gimana coba dijelasin coba. Jadi kalau lo udah ganggu nih, gue punya, misalnya lo nih sebagai orang kan punya batasan. Ini space gue nih. Yeah. Kalau lo udah sampai Oke. Ya lo punya space gitu, lanjut. lo punya space, terus space lo diganggu. Nah itu tuh lo kayak jadinya defensif banget gitu. Iya. Kalau studio gua sih, Yeah. studio gaming gua sih. Kalau studio gaming gua atau enggak, apa yang bisa bikin gua happy gitu, kayak main game gitu, terus dilarang gitu. Dilarang. Itu gila sih. Kalau udah sampai ke usik tuh, ya bisa meledak gitu. Iya. Jadi sekalinya Libra marah, gampang tuh keluar komen julid atau judes, pedes gitu. Ini masih kata Alexander Tian ya. Begitu Libra ngamuk, mereka adalah badai. Ribut berantem tabok-tabokan, ayo. Bacok-bacokan lempar barang, ayo. They will not back down once the rage is controlling them. Tapi ya itu, jarang Libra sejati bisa ngamuk lepas kontrol. Karena ya itu, Libra sejati bukan Libra jadi-jadian. Katanya gitu. Bener gak tuh? Valid gak tuh? Valid gak? Nah, Valid, itu lo tadi valid ya. Nah Wendy ini kebetulan zodiaknya sama kayak istri gue, Rap, Gemini dia. Serius. Lu apa? Gue Capricorn. Oke. Then how you cope with Gemini? Gimana cara lu? Kalau gue kan emang basicnya gue orangnya keras kepala, cuman tingkat toleransi gue lumayan tinggi sih. Jadi gue udah ngelatih ego gue tuh supaya bisa nggak diikutin terus gitu egonya. Nah ini yang akhirnya bisa bikin bertahan ya itu. Kadang-kadang gue harus tahu kapan gue harus mundur, tapi ada saatnya juga gue harus ngisi. Karena kebanyakan Gemini itu walaupun mereka kemauannya keras ya, tapi mereka tuh kadang-kadang suka clueless. Kayak mereka pengen sesuatu, tapi nggak tahu solusinya gimana. Mereka cuma pengen gitu. Iya benar. Nah ini kalau gunanya apa juga nggak tahu. Apa nggak tahu. Iya. Tapi ya pokoknya pengen aja, pengen. Pokoknya pengen. Kalau kata si Alexander Tian, Gemini kalau marah berarti lo hebat kalau bisa sampai seonggok Gemini murka dan nggak bakal bisa jadi satu piece yang utuh lagi kalau mereka udah marah. Dan gue ngerasain ini banget beberapa kali nih di hubungan gue sama istri gue gitu.
wah dia kalau udah marah tuh gila sih. Gue bersyukur banget masih bisa bangun pagi besoknya. Sama, benar, tepat sekali. Iya dia paling nggak bisa kalau dia marah, men. Kalau Wendy ngamuk, astaga. Itu lo udah diserang nggak ada ampun deh. Gila. Nggak ada ampun kalau misalnya udah diserang sama Gemini. Berani ngelawan, ya udah telan aja. Gemini marah apalagi murka, ya udah lo abis men. Iya benar. Pokoknya dari awal gue udah pengen good luck. Gue mau ucapin good luck buat lo. Ini pasangan lo ini bakal menentukan lo bisa jauh lebih bagus daripada lo sebelum ketemu dia, atau malah lo jadi miserable-nya kalau lo sampai salah ambil langkah, itu ngecewain dia lah atau kayak gitulah. Tapi lo pernah nggak sih yang ribut tuh gedenya tuh kayak gede banget? Pernah lah Pak, sering lah. Dan ininya gimana? Akhirnya gimana ininya? Cara selesainya? Gimana ya? Beda sih cara penyelesaian gue sama dia tuh memang bentrok gitu loh. Kalau gue tuh butuh waktu, kalau dia tuh mau langsung. Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu gue. Sejujurnya gitu. Jadi biasanya selesainya ya mostly dia yang ngalah sih. Dia yang ngalah kayak ngalahnya tapi ya tetap marah gitu. Kayak gue tuh mau selesai langsung gitu. Tapi lu yang ngindar gini gitu. Kayak gitulah. Kalau lu sama Wendy tuh ini gap umurnya berapa ini sih? Berapa jauh sih? 10 tahun. 10 tahun. Iya, Pak. Oh. Itu juga akhirnya ngebentuk hubungan lu ya, gimana cara nanggepin dia, karena lu selalu ingat mau gimana pun juga ya dia lebih muda gitu kan. Pasti karena ya dia belum kebentuk sempurna gitu kan, apalagi dari udah pacaran 4 tahun gitu kan, jadinya progresnya kelihatan semua gitu loh Pak. Progres umurnya kelihatan gitu. Cuman Wendy emang mantan lo yang paling panjang, bukan mantan maksudnya. Iya bener mantan mantan lo yang udah mantan ya soalnya. Iya udah mantan. Tapi paling lama nih pacarannya. Iya, kebetulan. Dan waktu pertama kali ketemu Wendy, posisi lo waktu itu seperti apa? Maksudnya lo udah tahu apa yang lo mau achieve di hidup, atau lo udah punya goal atau gimana gitu? Apa berawal dari lo berdua nggak punya apa-apa dan akhirnya besar bersama gitu? Pokoknya waktu itu gue lagi ancur-ancurnya, terus akhirnya ketemu dia gitu. Dan dia juga lagi kondisi yang sama gitu loh. Dia kan agak apa ya? Sebenarnya kan harusnya kan salah satu harus sehat gitu kan, untuk healing gitu kan. Tapi ini dua-duanya hancur gitu. Nah itu kita agak susah di awal Pak, lumayan susah di awal, struggle di awal. Tapi akhirnya ya bisa gitu, sampai sekarang bisa gitu. Ketika udah bisa malah lebih enak sih, jauh banget sih. Sekarang enak banget. Ceritain intinya dong, lu ketemunya di mana? Terus kalau lu inget dulu nembaknya kayak gimana? Lu tembak nggak tuh? Kagak. Tembak. Wah, bisa. Nggak serius. Ya gitu lah Pak prosesnya. Ngerti lah. Gimana dong? Enggak bisa. Lu ketemunya gimana? Apa gara-gara swipe ke kanan? Enggak lah. Enggak ya? Jadi kayak waktu 2012 apa, pokoknya dulu kan masih zamannya YouTube, waktu masih di grup awal tuh PLD di Indonesia gitu kan, masih lucu-lucu apa segala. Terus dulu tuh kalau punya fans gitu kayak orang dari luar gitu, dari luar Jakarta kayak wih gitu. Nah kebetulan waktu itu ada satu orang Medan gitu kan, terus akhirnya kita ngobrol, gue semua fans ngobrol gitu apa segala. Terus akhirnya ngobrol sama dia, terus tukeran nomor handphone, terus abis itu teleponan, terus dia bilang kayak mau kenal sama sepupu gue gak? Oh boleh, gue bilang gitu. Udah, namanya Wendy, masih SMP. 8 tahun lalu. Oh jadi justru bukan yang lo obrolin tuh bukan yang lo ngobrol tuh bukan Wendy-nya ya, tapi sepupunya Wendy. Sepupunya Wendy tuh cewek apa cowok tapi? Cewek. Oh cewek. Gitu. Terus habis itu ya udah, habis teleponan itu udah hilang aja karena cuman gitu doang. Ketemu lagi di sosmed, habis di IG, di Instagram, habis itu ketemu di Jakarta deh gitu. Ternyata dia udah pindah Jakarta, udah kerja. Terus habis itu jadi sering bareng. Enggak lah, kan dia punya cowok, gue punya cewek waktu itu. Terus pas gue bubaran, dia masih ada cowok. Taunya dia putus juga, ya udah bisa bareng. Aneh banget. Iya, tapi gue sama istri gue dulu awal-awal sama-sama punya pacar sih. Iya kayak gitu kan. Sama-sama punya pacar. Dan akhirnya malah bareng.
Ya. Tapi nggak ada satu hal pun yang lo sesalin ya, maksudnya lo sekarang akhirnya itu langkah yang ini loh langkah yang nggak gampang, apalagi kalau gua nggak salah ya, gue pernah baca atau gue pernah lihat di postingan lo gitu, lo tuh nggak setuju sama konsep pernikahan gitu kan? Iya memang bukan nggak setuju sih, kayak apa ya, kayak sama aja nggak sih Pak? Buat gue sih sama aja ya. Iya, cuman beda diakui negara aja kan. Iya, sama jadi kan, boleh. Iya. Sama aja lah. Terus apa ya? Cuma kan sisi tanggung jawabnya sebagai laki gitu loh. Kan gue tidak hidup sendiri kan. At the end of the time gue nggak hidup sendiri, dan dia punya keluarga dan budaya yang berbeda. Ya, gue harus ngikutin lah gitu loh. Gitu. Tapi apa yang sampai bikin lo berubah pikiran bahwa ya udah deh, merit aja? Ya anak orang Pak. Oh iya sih, anak orang. Anak orang Pak, bukan kalau nggak itu berarti ada tuntutan dari keluarganya dia dong. Oh enggak juga ada. Cuma ya itu konsep pernikahan kan udah saklek di dunia ini gitu. Itu kan mau orang sehebat siapa juga nggak bisa ngubah itu kan Pak. Jadi ya udah gue ikutin gitu loh. Gue ikutin. Ya itu sisi tanggung jawab gue sebagai laki-laki. Nggak ada ini ya, nggak ada penentangan juga. Bahkan sebelum menikah pun hubungan kalian sama keluarga mulus aja gitu, mulus ya, aman. Lo lebih suka si Wendy-nya kerja apa udah di rumah aja, nyantai, duduk manis, happy gitu? Lo prefer dia kerja apa emang balik lagi ke Wendy-nya? Kalau lo mau kerja boleh, kalau enggak kan ada cowok yang udah deh nggak usah kerja, biar gue aja yang kerja gitu. Lo udah terima aja gitu. Sebenarnya yang kedua, yaitu gue maunya tuh dia nyantai aja, nikmatin hidup. Gue sebagai cowok tanggung jawab rumah gitu kan. Tapi kan since sekarang kerjanya di internet, jadi di rumah juga dianya, jadi ya sama-sama aja sih Pak. Dia dapat ngasilin duit juga gitu loh, maksud gue. Dan gue udah pernah bahas ini ke dia juga. Kita pernah bahas dan dia bilang ya, kalau gue nggak nyari duit sama sekali, one day kalau lu jatuh, nggak ada, gue nggak bisa bantu. Iya, bantu. Gitu. And ya make sense gitu buat gue. Make sense. Tapi ya tetap gue nggak mau kayak dia kerja sampai kayak ngantor atau kerja proyek yang apa gitu sampai kemana-mana. Ya gue nggak dulu sih gitu. Berarti konsepnya nggak ini ya, kan ada beberapa orang yang konsepnya kayak cowok itu cari uang untuk sama-sama, tapi cewek cari uang untuk dirinya sendiri, entah itu buat jajan, jadi nggak perlu minta lagi. Kalau lo ya berapapun yang lo hasilkan berdua ya itu punya bareng-bareng gitu kan. Lo lebih prefer kayak gitu? Apa punya lo, punya gue, tapi ada punya kita gitu. Nah, kita ada sistem gitu, yang punya Wendy punya Wendy, tapi kita juga ada yang barengannya gitu loh. Ada tabungan bersamanya juga gitu. Itu buat entah buat anak kayak, entah buat liburan, entah buat yang sakit gitu-gitu. Ada juga konsep begitu. Emang udah ditentuin dari awal juga. Oke, dan sekarang kan udah nikah ya, udah ada hak si Wendy lah kalau misalnya lo nggak boleh beli ini lagi. Lo udah ngelewatin itu belum? Kayak misalnya kan dulu masih pacaran kan, masih ada masih ada batasnya lah. Ya gue cuman pacar, kalau dia mau beli paling gue ngambek doang. Tapi kan sekarang kan udah suami istri nih. Kalau lo tiba-tiba punya barang yang menurut Wendy itu nggak penting gitu, atau buang-buang duit doang. Nggak ada, itu Pak. Dari pacaran gue udah nggak bisa ngapa. Takut gue sama dia, sumpah. Jadi mendingan minta izin dulu ya daripada minta maaf. Iya. Mendingan minta izin. Nggak berani. Soalnya memang dia tuh dia kan orangnya perhitungan banget, dan dia ngejaga finansial gua banget gitu. Jadi gue sangat-sangat percaya gitu. Kalau dia bilang enggak, ya enggak gitu. Kecuali kayak barangnya gue pengen banget, ya gue akan coba berulang-ulang. Atau nanya. Ya, triknya lo kasih dia yang nilainya sama. Jadi lo bisa beli yang itu juga. Ini dia kerennya Wendy adalah dia nggak peduli sama duit gue. Jadi apapun yang gue kasih gitu, kayak buat dia nggak ngaruh gitu. Iya, dia segitunya gitu. Dia bilang, ya gue bisa beli sendiri, lu nggak usah pancing-pancing gue kayak gitu, gue nggak butuh, kata dia. Gitu. Dia memang sekeras itu soal uang gitu. Hebat. Makanya gue meritin, Pak. Terus kalian berdua punya idola masing-masing gak sih? Dan itu mengganggu nggak? Maksudnya udah di taraf yang dia sukanya tuh yang udah sampai kelewatan banget gitu menurut lo, dan bikin lo jealous? Oh enggak sih.
Kalau kelewatan iya, dia memang over idolizing satu orang, Justin Bieber. Tapi Justin Bieber. Gue tidak merasa terganggu sama sekali, nggak ngerasa jealous juga karena apa ya? Karena gue nggak idolain siapa-siapa. Jadi ketika dia idolain Justin Bieber dan gue ngelihat dia apa ya? Ngelihat dia seneng di notice Justin Bieber lah, ngelihat dia nonton konser nangis lah, apa segala. Gue seneng karena karena gue nggak pernah ngerasain itu. Karena gue nggak punya idola. Tapi apa yang bikin lo nggak punya idola? Lo udah melampaui idola lo zaman dulu mungkin? Enggak ada gue. Juga. Dari kecil buat gue bisa jadi kayak siapapun di dunia ini. Jadi ngapain gue idolain orang gitu. Itu udah dari kecil banget prinsip gue kayak gitu. I see. Iya, nggak tahu kenapa, aneh. Nih ada beberapa pertanyaan sih kemarin kan gue sempet Twitter ya. Di Twitter ya. Tadi itu yang lo pengen jawab tuh kayaknya udah gue tanyain nih. Yang gap umur pas lagi berantem hebat gitu berapa persen Arab menang dan Wendy yang notabene jauh lebih muda. Oh ya, menang Wendy lah. Menang Wendy ya. Menang Wendy lah. ya ini nih. Gue nurut. Gimana? Nurutin. As long masih masuk akal, gue nurut. Lo lebih mending ini gak sih? Lo berantem sama Wendy gitu. Walaupun ya mau gimana pun juga lo udah kekeh bahwa lo yang menang gitu. Tapi demi ini udah nggak berantem lagi, akhirnya lo berkata sebaliknya gitu. Itu sering kayak gitu. Iyalah, maksud gue ketenangan buat gue ya di umur gue yang sekarang gitu ya, ketenangan tuh jauh lebih berharga dari apapun gitu loh. Gue malas ribut orangnya gitu, kayak ya kalau bisa masalah gede dikecilin, masalah kecilnya dihilangin gitu. Menurut gue tuh gitu, menurut gue itu yang diajarin teman gue juga gitu. Jadi ya kalau memang udah bisa diselesain gitu. Tapi ya jeleknya gue tadi tuh, gue tuh masih butuh waktu gitu. Gue nggak bisa selesaiin langsung gitu, nggak bisa gitu. Mendingan ini dulu mendingan sampai tenang dulu baru dibahas lagi, cool down dulu baru dibahas lagi. Iya gitu kalau Wendy enggak. Nah ini yang kadang-kadang bikin gue suka bentrok sama istri gue tuh kadang-kadang kan dia tuh tipe orang yang apa ya, dikumpulin gitu, sebel-sebel itu dikumpulin dan kadang-kadang meledaknya tuh di saat-saat yang gue lagi nggak siap. Itu ya kan? Terus dia pengen jawabannya saat itu juga, di mana gue lagi nggak mikirin ke situ gitu. Dan ya udahlah kalau lagi kayak gitu gue cepet-cepet besok deh. Kadang kalau gue di diksi Wendy ini sih apa ya namanya, kayak gue misalnya gue bilang ke dia, kalau gue lagi ngambek, lagi bete apa segala, lu lagi normal, aman. Lu bisa nge-treat gue. Sebaliknya juga kalau gue lagi normal, lu nya lagi rese, gue bisa treat lu. Tapi kalau lagi perfect timing, dua-duanya lagi kusut, gue lagi capek kerja, dianya rese, wah, ya susah. Berantakan tuh ya. Udah berantakan pasti Pak. Udah berantakan gitu loh. Nah itu salah satu harus ngalah ya sama-sama ngalah sih biasanya. Menurut lo beda cinta sama sayang tuh gimana, Rep? Nih gue ada jawaban versi gue. Gue pengen tahu jawaban versi lo dulu. Oke. Gue tidak pernah mikirin ini sama sekali. Jadi ini akan spontan, bener-bener spontan lu jatuh. Oke. Beda cinta sama sayang ya. Buat gue kalau udah cinta, gue rela semua apa yang gue punya itu dimilikin sama dia seutuhnya. As-in gak cuma harta. Hidup, karir, waktu, tenaga, pikiran gua, soul gua itu milik dia. Itu milik dia. Gitu loh. Dan dia punya hak akan hal itu gitu. Itu cinta. Iya, seperti ya. Dan dia prioritinya. Kalau sayang? Tahu, Pak. Ngewe doang kali. Tapi kan bercinta namanya, bukan bersayang kalau ngewe. Iya juga. Itu kan di KBBI, Pak. Iya, tapi kalau menurut gue sih sebenarnya cinta itu udah ini ya sedikit banyak udah terjelaskan dari segi diksinya dari kata itu sendiri gitu, dari KBBI. Apalagi kalau misalnya lu ada ini nggak sih, ada latar belakang Kristen? Ada, sekolah di Kristen. Nah, ini gue belajar dari teman gue yang Kristen ya. Kalau misalnya cinta itu kan kalau di Kristen itu kan kasih, bener nggak? Oke. Ya, jadi kalau lo cinta, ya udah lo kasih. Begitu lo udah minta, itu udah bukan cinta lagi namanya. Jadi
ini relate sama yang lu bilang tadi. Ya lu tuh pokoknya lu ngasih semuanya gitu kan. Nah itu intinya itu cinta itu kan kasih. Tapi kalau sayang itu dari bahasa aja lu ngasih nih, tapi lu masih ada perhitungannya gitu. Kayak lu mau ngasih sayang gitu loh. Jadi lu masih mikirin diri lu sendiri yang lu nggak sepenuhnya lokasi, tapi lu masih escape lagi. Lu masih expect lu dapat balik gitu. Iya. Sekarang iya benar. Soalnya sekarang ya gue juga nggak mikirin diri gue sendiri lagi sih. Karena buat gue Wendy prioritas gue, iya. Prioritas gue tuh dia gitu. Wow. Menarik ini ya. Ini ada pertanyaan lagi yang lebih spesifik lagi. Gimana caranya bisa yakin sama diri sendiri kalau Wendy yang pantas dijadiin istri? Karena kan cewek kan banyak ya di sana ya. Dan lu punya banyak waktu untuk cari yang lain. Tapi udah kenapa? Jawabannya gua. Apa tuh? Kenapa Wendy? Dari semua cewek yang gue temuin sebelum sama dia, even itu pacaran sama enggak sekalipun, berpuluh-puluh, nggak ada satupun yang bisa ngomong apa yang gue nggak pernah mau denger. Ngerti nggak Pak? Maksudnya gimana tuh? Wendy itu bisa ngomong, bisa kasih tahu gue apapun yang nggak pernah mau gue denger. Jadi ini apa? Realistis kah orangnya? Salah satunya? Iya, tapi realistisnya lebih benar-benar kedalaman banget loh Pak. Benar-benar nampar gue banget gitu kayak contoh exactnya nih, misalnya ego gue lagi naik, dengan fame yang gue punya, ego gue lagi naik dan naiknya bukan ke dia gitu, naiknya ke publik gitu ya, dan dia akan ngomong, lu tuh nggak terkenal banget, tahu diri, tahu diri. And I was like, okay, fuck, gitu, kayak gitu. Dan dari semua cewek baru dia doang yang bisa kayak gitu. Dia ada sisi-sisi kayak nothing tulus, tapi di sisi lain sebenarnya emang dia care sama lu juga gitu kan. Tapi selama 4 tahun pacaran tuh pernah nggak putus? Atau lu diputusin atau diancam dia mau cabut gitu? Enggak. Kalau ancam-ancaman mah ada lah Pak, pasti Pak. Cuma kalau sampai putus sih nggak pernah. Putus nggak pernah. Dan lo apakah orang yang kalau udah mantan ya udah mantan aja gitu, nggak dikasih kesempatan kedua, ketiga gitu ya? Ada lah, kalau gue mah, Pak, gue tuh kebegoan Pak. Kebegoan. Baik tapi terlalu bego gitu. Jadi kayak gue tuh selalu kasih chance gitu untuk apapun sih, untuk siapapun gitu. Tapi ada nggak sih sisi jeleknya dia gitu, atau sisi jelek lo yang lo berharap Wendy bisa fix itu? Tadinya ada. Yang paling utama yaitu soal intonasi sama gaya bicaranya dia kan. Itu kan dia dari Medan. Yes, keras banget. Kadang gue nggak bisa terima itu. Tapi semakin kesini dia jelasin ya gue lahir begini, gini apa segala. Gue udah berusaha ubah, dia udah berusaha ubah, nggak bisa. Akhirnya gue yang ya udah, itu gue bisa nerima gitu loh. Mungkin yang gue berharap dia bisa ubah apa ya? Kasih gue waktu kali ya. Kasih gue waktu buat yang itu. Kalau misalnya lagi ada sesuatu, jangan langsung gitu. Jangan langsung situ karena ya kayak lu tadi, lu mungkin kondisinya lagi nggak fit atau nggak lagi mikirin itu, atau lu nya lagi punya stres yang lain. Tapi lu harus selesain saat itu juga itu. Itu gue lumayan pusing sih gitu. Kalau dia kalau gue ke dia, dia ke gue yang dia minta ubah itu soal cuek. Cuek ini dalam arti nggak pedulian apa terlihat nggak peduli? Gimana ya? Apa? Kan tadi gue bilang tuh dia tuh prioritas gue, iya kan? Nah dia tuh selalu ada di kepala gue. Wendy tuh di kepala gue tuh udah paling atas, udah got tired lah. Tapi kalau udah got tired gitu. Tapi kalau realitanya gue kayak ya gitu, terlihat cuek gitu loh Pak. Itu yang lo bilang tadi, terlihat cuek, terus nggak mikirin apa-apa gitu. Kadang banyak banget suka miss gitu. Misalnya yang dia minta misalnya kerjaan rumah lah apa segala gitu. Gue nggak pedulian gitu. Emang gue bego aja Pak. Basically emang gue bego aja gitu. Jadi ada ini ya, ada satu harapan Wendy bikin lo jadi pinter. Nggak gitu dong. Kalau kayak gitu lu goblok. Tapi bentar. Ini ada anaknya. Mau nggak gue panggil? Coba. Coba ya, bentar ya.
Doci, kenalin. Halo, Wendy. Halo. Aku lagi pengen ini. Dan dia lagi ngasih satu pertanyaan. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Lo kan sekarang kan sudah jadi istrinya Arab nih. Ada gak sih kayak apa ya, satu hal yang lu pengen banget Arab nggak kayak gitu lagi gitu? Ada yang pengen lu rubah nggak sih yang dari zaman pacaran tuh nggak hilang-hilang gitu biasanya, tapi sekarang begitu lo udah jadi istrinya mungkin ya sekarang kan udah punya apa ya, privilege-nya jadi nambah nih, jadi lo punya hak untuk lu jangan kayak gini dong, lu sekarang suami gue nih gitu. Apa ada nggak